Soal istri bos tadi yang memaksa karyawati buat bersetubuh sama suaminya. Jadi ada pasangan suami istri Tribuners atau pasutri yang melakukan pemerasan dan juga dugaan ruda paksa terhadap karyawan perempuannya. Jadi korbannya ini adalah K yang berusia 22 tahun yang merupakan pegawai warung nasi kuning di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi dia ini dipaksa buat melakukan hubungan badan Tribuners sama majikannya sendiri. Dan untuk pasangan suami istrinya itu adalah SK yang berusia 24 tahun gitu ya. Dan istrinya yakni SM yang berusia 39 tahun. Dan kemudian nih Pak Sutri itu juga kini udah ditetapkan nih sebagai tersangka Tribuners oleh penyidik perlindungan perempuan dan juga anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Sang istri yakni SM ini menduga bahwa suaminya ini punya hubungan nih sama si K itu tadi, yang mana ini adalah karyawatinya gitu ya. Jadi kecurigaan SM itu kemudian membuat dirinya memaksa K dan juga sang suami yakni SK buat masuk ke dalam kamar. Nah, di dalam kamar itu SM ini menginterogasi K dan juga memaksa dia buat mengaku gitu, untuk mengakui dugaan perselingkuhan yang dituduhkannya gitu. Dan SM kemudian melucuti pakaian dari sang karyawati dan memintanya buat melakukan hubungan badan dengan suaminya sendiri. Suami dari SM ini ya maksudnya, yang mana ini adalah juga majikan dari si K itu tadi. Dan saat diminta untuk melakukan hubungan badan dengan SK, ini korban juga terus memberontak gitu ya, Tribuners menolak gitu ya, nggak mau nih melakukan hubungan badan dengan majikannya gitu. Namun ternyata K ini terus disiksa Tribuners sama sang majikan hingga akhirnya terjadilah aksi asusila itu tadi. Jadi memang disebutkan oleh Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Tribuners ini korban mengalami penyiksaan itu berupa karena disuruh mengaku ya itu tadi, kemudian dia sempat dipukuli dulu, kemudian ditendang gitu juga, dan hingga akhirnya dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Bahkan ternyata nih Tribuners, SM ini merekam aksi bejat tersebut, yang mana aksi hubungan badan itu nih direkam sama majikannya sendiri Tribuners. Adapun motif SM merekam aksi asusila suaminya SK dengan korban ini yaitu untuk dijadikan bukti penguat dugaannya nih Tribuners. Jadi sebagai informasi ya, peristiwa itu terjadi di wilayah Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Karyawati berusia 22 tahun itu resmi melapor ke SPKT Polrestabes Makassar pada hari Sabtu 3 Januari 2026 lalu. Korban melapor ke polisi kemudian didampingi oleh Sekretaris Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan atau YPMP yakni Alita Karen. Jadi Alita ini juga menjelaskan nih Tribuners, dirinya mendampingi kasus dugaan roda paksa itu setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban. Dan ternyata fakta mencengangan pun terkuak Tribuners dalam pelaporan tersebut. Jadi dalam pelaporannya nih korban ini mengaku bahwa dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual lagi, tapi kali ini yang maksa justru dari suami pelaku atau majikannya yang laki-laki ya. Dan peristiwa tersebut juga direkam oleh istri pelaku sebanyak 2 kali. Jadi rekaman pertama itu ternyata dilakukan secara diam-diam nih Tribuners. Jadi ponselnya itu disembunyikan di lemari gitu ya, tapi dalam kondisi udah merekam atau udah direcord gitu. Kemudian terus tadi si korban dan juga suami dari majikan itu tadi diajak ke kamar itu kan. Jadi kayak dijebak gitu Tribuners jadinya. Terus yang kedua ini direkam secara langsung oleh istri pelaku. Dan korban sendiri ini diketahui sudah bekerja sekitar 3 bulan nih di tempat tersebut Tribuners. Dan durasi jam kerjanya ini juga terbilang cukup panjang ya, karena ini dari pukul 19.00 malam hingga 12 siang. Dan dari hasil kerja itu korban ini cuma menerima upah sebesar Rp60.000 per harinya. Dan usut punya usut nih Tribuners, selain disiksa ya, korban ini juga disekap beberapa jam di kediaman majikannya itu. Jadi korban kedapatan mendapatkan perlakuan itu karena dituduh nih udah berselingkuh gitu ya sama suami dari majikannya itu sendiri gitu. Alhasil SM atau si ibu majikannya ini ya menginterogasi K dan juga suaminya.
dan sempat disekap di dalam kamar sang majikan sebelum akhirnya si korban ini dipaksa buat bersetubuh dengan majikannya sendiri, Tribuners. Dan selama bekerja ini korban membantah juga ya memiliki hubungan pacaran dengan suami pelaku gitu. Dan ini dikatakan sama Adita itu tadi bahwa relasinya ini cuma sebatas ciuman, tapi itu terjadi karena relasi kuasa antara bos dan juga pekerja. Nah, Tribuners, kisah pilu yang menimpa wanita pegawai rumah makan itu tadi yang berusia 22 tahun itu rupanya merupakan taktik aja nih Tribuners dari sang majikan. Kenapa? Karena ternyata video hasil rekaman itu dijadikan ancaman gitu agar si K ini atau korban ini mau kerja dengan mereka selama 15 tahun tapi tanpa bayaran atau digaji. Jadi majikannya ini melakukan pemerasan gitu ya. Pemerasan yang kejam yakni dengan merekam itu video yang mana si K ini disetubuhi oleh suami dari majikannya begitu. Dan kabarnya nih KA ya atau si K ini dipaksa bekerja selama 15 tahun tanpa bayaran. Itu dengan ancaman kalau nggak mau video asusилanya itu sampai tersebar bahkan viral di media sosial gitu. Dan tapi sekarang pasangan suami istri tersebut ini berhasil ditangkap Tribuners selesai diduga melakukan aksi kekerasan dan juga pemerkosaan. Bahkan aksi tersebut juga direkam keduanya ya hingga membuat korban ini juga merasa sangat trauma gitu ya. Dan akibat dari perbuatan itu, bos nasi kuning dengan 10 warung di Kota Makassar itu ditetapkan sebagai tersangka nih Tribuners. Dan untuk penerapan pasalnya yang dikenakan nih yakni pasal 6 huruf B, huruf C jungto pasal 14 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan itu nanti juga ancaman hukumannya berupa penjara paling lama 12 tahun dan dengan denda paling banyak senilai 300 juta rupiah. Diduga suami istri, jadi kronologis singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar ya bersama dengan suaminya juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam. Sebelumnya juga disiksa, ya disuruh dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan. Jadi korban ini selain juga dia mengalami ya, penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya. Jadi mereka berdua yang bekerja. Nah, barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya, menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban. Penerapan pasalnya kami kenakan di pasal 6 huruf B dan C junto pasal 14 ayat 1 A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Ya, tadi kan disampaikan di awal bahwa awalnya cemburu, ya. Cemburu lalu ingin membuktikan, ditanya tapi tidak dijawab lalu dipukuli kan. Setelah itu diminta lah, udahlah kamu ini main sama suami saya. Kenapa mau pada sampai divideokan? Kenapa mau divideokan? Pak mau disebarkan atau apa maksudnya? Nggak disebarkan. Ini masih masih di dalam satu handphone itu, dan alhamdulillahnya korban bisa kabur waktu itu dengan handphone, minta dijemput sehingga lalu melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan apakah suami ini kan seksual? Maksudnya dia video itu apa? Itu tadi yang memang meminta membuktikan ini kan ada hubungan, ini main harus dibuktikan.
Pak, ini kan karyawan itu tinggal di rumahnya si pasangan suami istri atau seperti apa? Enggak ya, jadi ini kan usahanya kasih sendiri. Nah, terus karyawan ini memang bekerja lah di tempat penjualan nasi kuning, enggak tinggal di sini. Tersangkanya apakah dua-duanya sudah ditangkap? Ini ada kasus. Apa ada kelainan jiwa, kejiwaan? Tidak? Enggak ada. Ya kita menduga tidak ada ya, semuanya normal. Jadi apa namanya? Ini kan karena perasaan cemburu, lalu di